Ini saya dan Pak Gub diminta datang. Pak Gubernur ini kakak saya yang besar. Dan ini mentor saya kalau kita sedang berdiskusi banyak hal, termasuk sepak bola dan sport tourism, Pak Gub ya. Terima kasih Pak Gub. Dan saya sebenarnya, ini bukannya saya menomor duakan Coca-Cola, tapi beliau bilang kalau saya nggak datang, dia nggak mau datang. Jadi emang inilah partner yang baik ya. Tapi kalau soal sepak bolanya Pak Gub, saya nggak boleh partneran. Ya, karena tentu kita harus mendukung semua jenis olahraga, tidak hanya bola sebagai menteri. Sebagai ketua PSSI juga nggak boleh hanya dukung Persija ya. Tentu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kami dari pemerintah sangat-sangat sekarang melihat pemuda dan olahraga menjadi sebuah core programs. Bapak Presiden mendorong kami semua, terutama saya tentu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, benar-benar kunci daripada kemajuan bangsa kita ke depan adalah pemudanya. Pemuda harus menjadi core. Pembangunan karakter di pemuda harus menjadi core. Nah, disinilah saya pada kesempatan ini sangat senang bahwa banyak program pemuda ke depan juga kita akan libatkan, tidak hanya di olahraga tetapi pembangunan karakter, tapi juga pembangunan bagaimana isu mental health, bagaimana juga leadership buat ke depan. Dan tentunya untuk di program olahraga tidak kalah pentingnya. Karena olahraga adalah alat pemersatu bangsa. Dan ini yang kita dorong juga di organisasi kepemudaan. Tidak mungkin kita ingin membangun bangsa kita, tetapi organisasi kepemudaan kita ada yang pecah 7, ada yang pecah 3. Sama, di olahraga juga tidak mungkin ketika kita ingin membangun olahraga kita, banyak ya konstitusi yang ada di federasi di kita terpecah-pecah. Kita harus bangun jadi satu. Olahraga ini menjadi penting. Dan tentu kami dari Kemenpora melihat olahraga itu ada 3. Tidak hanya olahraga prestasi, tapi juga yang namanya sport tourism, sport industri menjadi penting. Yaitu olahraga menjadi bagian pembangunan ekonomi. Dan kita bisa lihat kalau angka-angka dari sport industri itu, kurang lebih sport industri dunia itu hampir 8.000 triliun. Sport tourism sama, hampir 10.000 triliun. Dan inilah menjadi sebagai bagian yang penting kita membangun. Dan terima kasih ketika banyak private sector seperti Coca-Cola mau invest di Indonesia, apalagi sudah mau umur 100 tahun. Nah, ini yang saya harapkan tentu bagaimana ya Coca-Cola terus menjadi bagian penting dari pembangunan sport industri dan sport tourism, dan mungkin juga sport prestasi yang seperti dijanjikan yang namanya Coca-Cola Cup lagi. Dan yang terakhir juga tentu saya senang ya ketika event-event olahraga ini juga mendorong yang namanya indeks kesehatan masyarakat. Karena kita lihat indeks kesehatan masyarakat kita ini masih rendah. Ini hanya 15%. Padahal jumlah pemuda di Indonesia, generasi yang termuda ini sangat amat banyak. Artinya ini sesuatu yang harus memang kita dorong bersama-sama. Dan saya tentu berharap Coca-Cola menjadi juga partner ya buat pertumbuhan dan perkembangan olahraga Indonesia, juga pembangunan daripada pemuda yang ada di Indonesia. Kami sebagai Menteri Pemuda Olahraga sangat terbuka untuk mendorong semua event besar seperti yang disampaikan Pak Gub, entah di Jakarta atau wilayah lain, karena kita percaya dalam membangun sebuah olahraga atau sebuah industri tidak cukup yang namanya government spending. Ya, government spending hanya bisa calculate 10-15% saja. Tetapi yang lebih banyak adalah investasi dari tentu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik di luar negeri, dan juga tentu mendorong daya beli masyarakat. Jadi dengan segala tangan terbuka, kita akan collaborate more ya dengan any institutions, local government, foreign investment, private sectors, foreign companies who are our partners ya. Ini sebuah hal yang kita positif bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini, dan tentu ini yang lebih exciting daripada pidato-pidato kita untuk melihat aslinya Piala Dunia datang ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik.